berarti Saudara Budi sepakat nih membangun dengan kearifan lokal dengan tidak merusak lingkungan. Pasti, karena kan saya orang yang berkecimpung dengan lingkungan dan berapa waktu kita menyoroti soal itu. Kita catat kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast saya malam ini, Haji Didi Buari, Haji Odong, ya. Saudara Budi Lesmana, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lawas nih kita kan ya, panggilan lah bahasa orang ya Allah. Kembali di meja podcast ini kita ya kembali ngobrol santai lah. Ya, siap. Terkait mungkin yang spesifik kan tentang HSO, karena kita ini lahir dan tinggal besar insya Allah juga meninggal di sini ya. Memang ini tanah leluhur dan tanah kelahiran. Tanah penuh kenangan. Romansanya ini kalau dihapus. Karena kayak apapun kita madam orang kan atau merantau pasti akan balik ke kampung ya. Itu hukum jadi gini, Budi, kita bicara tentang inilah. Tentang bagaimana membangun HSO. Ya. Jadi kan membangun HSO itu kita bicara tidak yang dulu, tidak tentang sejarah, tidak tentang yang kemarin, tapi yang tentang hari ini ke depan. Nah, jadi ini saya ada sedikit pikiran, pokok pikiran, gagasan. Saya sih sebetulnya ingin, karena tadi kita menganggap kota ini kota yang penuh kenangan dan di sini juga peradaban lahir, peradaban modern melalui Kerajaan Candi Agung. Nah, Negara Dipa. Kita ingin membangun dengan pembangunan yang kultural lah, artinya membangun dengan kearifan lokal. Jadi membangun dengan yang berbudaya. Nah, jadi berarti kita juga bicara tentang tidak hanya sekedar psikologis, tapi juga tentang geografis. Nah, jadi menurut Saudara Budi nih, gimana nih istilah membangun dengan kearifan lokal itu? Tentu memanglah kalau kita melihat sebuah kondisi gitu kan, dari saat ini untuk ke depan, sebetulnya kita tidak boleh melupakan masa lalunya dulu dalam konteks bahwa ada banyak hal yang sebetulnya menjadi nilai gitu bagi sebuah peradaban langgap kalau misalnya dalam sisi apa sejarah seperti itu. Nah, dengan sebentar saya garis bawahi dulu. Jadi konteksnya kita 89% rawa. Iya, makanya itu. Saya gambarkan bahwa dengan peradaban yang kita sama mafhum bahwa HSU itu kan memang secara geografis sudah hampir semua orang tahu di arah rawa gitu kan. Kemudian karakteristik wilayahnya, kemudian adat kebiasaannya dan kemampuan secara survivalnya kan gitu kan bertahan. Nah, kondisi ini sebetulnya yang mendorong bahwa ada nilai yang kalau dibaratkan pengetahuan misalnya kan segitu atau satu kearifan yang kayak saya katakan tadi, ini yang tidak boleh tercerabut. Karena jujur saja ketika akar sesuatu masyarakat misalnya peradaban itu hilang dari konteks awalnya, maka akan merubah secara keseluruhan dan itu akan menghilangkan satu nilai dari sejarah dari lingkungan itu. Makanya kalau kita tadi bilang bernostalgia, beromansa, maka harus dipahami HSI itu dengan kultur wilayahnya, kemudian budayanya, maka pendekatan misalnya lingkungan pertanian, perikanan, peternakan itu harus dianu dulu. Nah, lalu tambahan berikutnya ketika melihat perkembangan dinamika muncullah ada kegiatan-kegiatan pendukung seperti industri kecil, UMKM, kerajinan. Nah, itulah industri. Nah, lalu ini yang sebetulnya dalam konteks kekinian menurut saya kalau kita membanding itu kan pernah akan bisa surut dan hilang karena itu bagian dari pengetahuan alami terus menerus. Beda misalnya maaf nih kalau membanding industrialisasi kan daerah-daerah urban itu mobilitas orang kemudian budaya perilaku itu sangat mempengaruhi dan bisa jadi akhirnya kehilangan akar jejaknya di situ. Nah, kalau misalnya dalam pemikiran sampean tadi bahwa kita akan melihat dinamika perkembangan ke depan kita harus meletakkan dasar baru, saya pikir fondasinya harus tetap ini. Lalu yang dibutuhkan ada kreativitas, inovasi gitu kan. Nah, berarti tidak mesti
kita meninggalkan pertanian, iya. kan? Tidak meninggalkan perikanan. Betul, kalau saya malah sepakat seperti ini. Ketika kemarin kan ikut membicarakan soal rencana pembangunan jangka panjang gitu kan, ada konsep bahwa bahasa kerennya anggaplah agropoin Napolitan gitu kan, artinya terkait kegiatan pembangunan ekonomi berdasarkan pertanian, perikanan gitu kan, dan peternakan ikutannya. Artinya apa? Kita sepakat tuh. Nah, sehingga ke depan bahwa konsep ini yang dipertahankan dengan pendekatan bagi misalnya kan para pemimpin di daerah, apa yang harus dilakukan dengan potensi ini gitu kan. Jangan dicerabut lalu dibuat yang baru sementara kita perlu penyesuaian kemudian menimbulkan persoalan sosial ekonomi baru gitu kan. Betul. Nah, jujur nih secara review juga tingkat perkembangan misalnya kan ketahanan survival masyarakat menghadapi berbagai gejolak termasuk dari 98 kemudian kita pandemi kemudian dan seterusnya misalnya soal gejolak ekonomi inflasi, kita tetap eksis kok. Nah, sekarang karena memang sudah settle. Sekarang kan adalah masuk informasi pesan ke kita nih, artinya bahwa tadi kan ada kultur kan, ada budaya yang sudah kebiasaan turun-temurun lah. Kita tuh sebetulnya masyarakat petani kan, petani kemudian hidup dari sana awalnya, kemudian juga ya tadi perikanan, ternakan itu kan yang menjadi ekor juga kan kerbau rawa kan. Sama itik labiunya kan. Itik labiu jangan sampai punah kan. Berarti apakah mungkin nanti kekhawatiran masyarakat ini kan masyarakat nih sebagian orang jangan-jangan nanti jangan-jangan nanti pemerintah akan merubah pola pembangunan berbasis lain. Kemudian bisa jadi juga ada yang maksudnya lahan yang luas itu dikontrakaryakan kepada investor seumpamanya. Yang mungkin tidak sedikit, puluhan ribu, 20.000 lahan yang dikuasai tidak jangka waktu yang pendek. Ya artinya jangka waktu yang panjang 20-30 tahun. Nah, ini kan menghilangkan kesempatan masyarakat untuk tadi masuk di kultur tadi, budaya tadi. Gimana itu kira-kira ancaman seperti itu? Ya pastilah. Kalau saya kan karena memang dianggap mungkin mengamati secara langsung atau tidak langsung terkait dengan perkembangan dinamika di tingkat pada kita. Selama ini sebetulnya eksistensi gitu kan, segala macam itu tumbuh karena memang mereka memiliki kemampuan, pengalaman, pengetahuan yang memang mendasar. Ketika tadi sampean menyebutkan bahwa misalnya ada perubahan gitu kan terkait dengan misalnya pengalih fungsian lahan tadi, kan? Itu butuh adaptasi. Itu satu hal dulu, itu perlu waktu dan itu tidak mungkin dalam satu waktu tidak bisa terlaksana tidak terlaksana dengan segera sekejap mata kemudian bisa sukses. Itu satu hal. Jangan-jangan yang sukses saja investor. Itu aspek lain lah. Tapi maksudnya dari aspek masyarakat, saya makin masyarakat misalnya. Yang kedua, kita yakin tidak misalnya dengan perubahan kawasan tadi untuk sesuatu yang misalnya lebih besar dengan menggandeng pengalih fungsian tadi memberikan manfaat kepada yang lain, itu akan memberikan manfaat secara wilayah geografis. Karena gini, kontur wilayah kita ini adalah daerah bawah yang secara geografis misalnya menjadi cekungan. Ada pemahaman tentang geologi lah. Ya, geologinya bahwa kita tuh kan daerah yang memang menjadi penyangga. Kalau bahasa aja orang tuh ada reservoir lah atau apa segala macam. Nah, ketika itu berubah, ini akan mempengaruhi seluruh ekosistem loh. Nang di rawa. Nah, kalau misalnya berbicara soal nilai manfaat dan lain, saya perlu ingatkan, tolong kajilah jauh-jauh gitu kan. Berarti Saudara Budi pasti pro tentang pertanian tadi kan? Jelas, karena gini, terakhir saya berdiskusi lagi dengan masyarakat bahwa kecenderungan harapan besar mereka itu adalah pemerintah ke depan itu mampu mengembalikan bahwa fungsi lahan yang dulu pernah mereka menikmati dalam rentang waktu tahun 67 bahuma betani, tapi karena ada faktor X alam dan seterusnya itu kan tambahan lain. Saat ini mereka tidak bisa memanfaatkan lahan. Artinya kita punya PR nih daerah. Jangan tugas pemerintah mencarikan kalau solusi. Tadi ada gulma ya bagaimana gulma itu ditangani gitu kan. Prinsip dasarnya sederhana. Atau seumpamanya masyarakat gagal tanam, kemudian gagal panen, yang berkali-kali setiap tahun seperti itu, ya udah tata kelola aja akhirnya diatur kan, makanya itu yang saya bilang bisa bertani. Karena pernah saya melakukan survei masyarakat terkait dengan aktivitas kegiatan ekonomi, mereka itu ditanyakan kegiatan apa, kemudian berdagang,
kemudian istilahnya apalah di orang berkerajinan, Ya, perikanan, rumah. Lalu kita mau sebut usaha pian itu apa? Ulah kecil pedagang jangan, petani aja. Kenapa jualan sementara pian kada buma gitu kan bahasa kampungnya nih. Ah kada aja kami memang itu aja kebiasaan kantor belakang. Artinya dari sekian waktu masa gitu kan dekade ini kita tuh harus mengembalikan itu semangat bahwa pertanian itu memang akar untuk tumbuh penguatan ekonomi yang memang itu mencakup semua orang bisa melakukan. Dan saya pernah punya tantangan ke daerah waktu itu. Kita tidak usah bertanam setahun 2 kali, cukup setahun sekali, dan itu memang bisa dilaksanakan berhasil. Daerah kita tuh tumbuh berkembang, ekonomi kita hidup. Artinya tingkat per kapita masyarakat juga akan tumbuh. Kedongkrak. Karena saya pernah menguji sebelumnya, ketika itu bagus kegiatan ekonomi masyarakat hidup, pasar tungging itu tumbuh loh. Pasar tungging itu indikator bahwa sejumput kaget itu menunjukkan daya beli ada. Sekarang pasar tungging, pasar sejumput, pasar nangja kita yang itu tadi tuh dadakan tadi itu sudah tidak, tapi ada lagi biasanya orang itu kan udah hampir kada pernah ada muncul di beberapa tempat. Itu menandakan bahwa saya menanyakan ke masyarakat bahwa itu mereka kenapa hendak dibelanjakan, apa yang ingin dibelikan gitu. Sebetulnya tidak hanya kita melihat di pasar di desa lah. Pasar induk pun sepi sekarang. Nah, karena apa? Memang ekonomi masyarakat lagi sulit, daya beli kan merosot, ditambah pola pedagangnya. Per kapita kan rendah, pendapatan masyarakat rata-rata kan rendah. Nah, jadi ya saya pikir ya tugas pemerintah itu ke depan tentunya ya udah kita konsisten aja dengan menuju apa istilahnya swasembada Pak. Kemudian termasuk perikanan, termasuk tadi ada itik ala bio, ada kerbau yang setiap hari kan bisa dipotong menjadi apa pasukan pangan juga itu. Makanya apalagi dengan IKN yang akan muncul, kita nih sudah gaung-gaungnya nih pemerintah kan sebagai penyangga IKN kan dari sisi pangan ketahanan pangan. Betul, ketahanan pangan. Jadi itu harus kita buktikan, pemerintah harus menjawab itu dan keinginan masyarakat sama persis bahwa ini potensi lah aja masyarakat bahwa kesempatan kita untuk berkiprah dan berkontribusi itu tidak perlu yang muluk-muluk, bagaimana kita menyediakan kebutuhan pangan. Betul. Kalau soal misalnya metode atau segala pemerintah lah mikirkan. Ya artinya tidak ada yang tidak mungkin. Soalnya gini kan saya ya sedikit lah ada pernah baca bahwa dulu tahun 80-an 70 kan Thailand itu kan belajar nanam, belajar bertani kan ke Indonesia. Nah dari sekian puluh tahun berikutnya kita beli beras ke Thailand, impor. Nah jadi kan ini udah kebalik jadinya. Nah jadi kejayaan Indonesia, kejayaan HSO di sektor pertanian dan perikanan itu ya harus dijaga, dikembalikan. Kan seperti itu kan mungkin. Betul. Saya sepakat bahwa konteks agraris itu tidak bisa hilang dari sejarah kita. Dan HSU sendiri itu suka tidak suka, mau tidak mau, basis akarnya, historisnya, budayanya, kulturnya di situ. Karena geografis kita tadi kan. Lalu ikutan tambahannya adalah perdagangan, kerajinan, sektor itu. Betul. Nah, ini yang maksud kita perlu kembali di bahasa pemerintah digali lah untuk dikeluarkan. Yang mudah-mudahan lah ini satu kondisi tantangan sebetulnya yang butuh kecakapan kepemimpinan untuk menjawab itu. Jadi kita jangan disodorkan pada sesuatu yang begini, mungkin kita tidak tugas ke depan itu mungkin berani tidak populer dalam hal mengambil kebijakan tapi punya makna dan punya arti untuk masyarakat kan seperti itu. Pimpinan mesti seperti itu. Kalau tanggung jawabnya kan. Kalau sekedar kita berpikirnya harus politis kan ya jadi tidak selesai kan. Jadi sekarang gambarnya seperti ini kalau saya pikir lah, ini pesan juga sih sebetulnya. Janganlah masyarakat dibawa digiring dengan pemikiran instan untuk mendapatkan sesuatu gitu kan. Sementara secara teoritik dan empirik belum teruji. Iya betul. Kita harus berjalan sekarang, kita manfaatkan saja dulu yang ada. Artinya jangan dibuat coba-coba lah. Buat apa coba-coba kan? Masalahnya risiko besarnya adalah perubahan-perubahan ekologis, perubahan lingkungan, sosial, masyarakat, budayanya kan. Saudara Budi sepakat nih membangun dengan kearifan lokal dengan tidak merusak lingkungan. Pasti, karena kan saya orang yang berkecimpung dengan lingkungan dan berapa waktu kita menjawab soal itu. Kita catat kan. Siap. Pokoknya saya berharap lah
bahwa itu jadi pesan moral juga bagi pimpinan, termasuk saya mewakili mungkin masyarakat. Ada harapan besar ke depan itu sektor ini yang harus dimaksimalkan kembali. Mungkin itu sih gambaran Ya, dan ini kita juga ingin memperjelas nih, Saudara Budi Lesmana nih mungkin di bulan Agustus akan bertugas sebagai wakil rakyat di Terima kasih. Kabupaten Lampung Utara. Nah, jadi ini bagian daripada jejak digital loh ini. Oh iya pastilah. Saya jadi, punya tanggung jawab moral juga membawa aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk memperjuangkan lah. Oke. Terima kasih sudah kita ngobrol Sama-sama, malam terima kasih ini. juga. Semoga ini bermanfaat lah. Amin. Pertama bagi diri kita sendiri, Ya, betul. kemudian Untuk pengingat bagi kita. bagi orang lain, bagi masyarakat, dan untuk catatan lainnya ya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, siap. Terima kasih atas perhatian. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.